Apa resiko tidak membayar di pinjaman online legal, Pindar, atau di pinjaman online ilegal yang pinjol? Kan dia ada dua versi tuh. Ya, kan diganti OJK kemarin itu. Yang legal sekarang namanya bukan pinjol lagi, namanya Pindar. Yang ilegal baru namanya pinjol. Ya, karena ini ada impact negatif kata OJK. Oke. Apa resiko? Ya, resiko terberatnya ketika kita menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, pokoknya tidak bisa lagi. Kita sudah toleh kanan kiri muka belakang, memang fakta uang sudah tidak ada, duit sudah nggak ada lagi nih. Ya, kita mau minta tolong ke siapapun sudah nggak ada. Gali lubang tutup lubang sudah berhenti. Aset sudah habis, gaji sudah nggak ada lagi. Yang tinggal hanya teroran. Yang tinggal hanya caci maki. Apa sih resiko ke depannya? Bagaimana kalau selama berbulan-bulan ini tidak terbayarkan juga? Atau sampai bertahun ini tidak terbayarkan juga? Apa sih bang resiko yang akan kita dapatkan? Baik dari yang si Pindar sekarang ini ataupun dari yang ilegal ini. Oke, saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Banyak yang bertanya kepada saya tentang hal ini. Ya, banyak yang bertanya tentang resiko ketika kita tidak mampu membayar atau tidak sanggup membayar. Ya, jadi apa sih resiko yang akan kita dapatkan? Banyak orang yang menghayal bagaimana kalau nanti tiba-tiba hutang kita mencapai 1M. Ya, atau bagaimana nanti kalau tiba-tiba kita di penjara. Bagaimana kalau nanti seandainya kita dicegat di jalan. Bagaimana kalau seandainya aset ditarik? Kan banyak itu pemikiran-pemikiran orang-orang seperti itu. Oke. Ini buat teman-teman semuanya. Kita bahas yang ilegal dulu ya. Yang ilegal dulu biar teman-teman bisa memahami. Untuk resiko ketika kita menyatakan tidak mampu bayar di pinjol ilegal. Ya. Resiko yang akan kita dapatkan paling utama adalah ancaman. Ini tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ya, Anda akan diancam, akan dicaci maki. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau sempat ini terpisahkan, ada pinjol ilegal tidak melakukan ancaman ketika Anda telat bayar atau tidak mampu bayar. Itu bukan pinjol namanya. Ya. Karena ancaman itu sama ibarat sayur dengan garam. Tidak bisa dipisahkan hal yang dua ini. Kita bikin sayur pasti kita masukkan garam. Tidak bisa enggak. Pasti ada garamnya. Makanya hal yang paling pertama kita dapatkan ketika kita telat bayar di pinjol ilegal adalah ancaman. Setelah itu apalagi bang? Ada yang sebar data juga. Ya, karena kalau soal sebar data ini bisa dikatakan ada, bisa dikatakan tidak. Tapi ada. Ya, mungkin lebih banyak adanya daripada tidaknya. Tapi kalau ancaman itu wajib. Tidak bisa enggak. Ancaman wajib. Sebar data mungkin ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Habis itu apalagi yang akan kita dapatkan resikonya. Resiko ini kita serba susah loh. Kalau di pinjol ilegal ini serba susah. Gimana saya bilangin serba susah? Anda lakukan pembayaran, itu dana dikirim lagi secara otomatis. Bayangin loh, orang minjem 1 juta, duit yang diterima 500.000. Dia harus membalikan 1,5. Ya, ini 2 kali lipat loh keuntungannya. Ya kan, 2 kali lipat, 200% keuntungannya. Dia kirim otomatis itu. Selagi Anda menunjukkan ketakutan yang luar biasa dan Anda melakukan pembayaran, Anda akan dijadikan ATM berjalan untuk diperas habis-habisan. Ini pinjol ilegal. Ayo teman-teman di sini, siapa yang pernah meminjam di pinjol ilegal dan berinisiatif buat melunasi? Begitu Anda lunasi, dana dikirim lagi. Anda lunasi 1,5, dikirim lagi 500.000. Anda lunasi lagi 1,5, dikirim lagi 500.000. Karena mereka tidak lebih dari perampok dan penjahat yang sangat luar biasa. Ya, itu ilegal. Makanya banyak pihak yang menyarankan untuk pinjol ilegal tidak usah dan tidak perlu dibayar. Banyak pihak yang menyarankan. Bahkan dari Bapak Mahfud MD waktu dia menjabat jadi Kemenkumham gitu loh ya. Bahkan Pak Yusril juga menyampaikan. Dulu Pak Samuel juga menyampaikan, orang Kominfo pinjam sebanyak-banyaknya tidak usah dibayar. Karena dia tahu pinjol ilegal ini selain status dia tidak diakui dan mereka ini adalah penjahat.
Jadi dia jadikan data Anda itu sebagai timbal balik atau tebusan. Kalau Anda tidak melakukan pembalikan dana, data Anda akan dijadikan sebagai objek jaminan untuk melakukan penekanan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita terjebak di pinjol ilegal? Mau tidak mau ini wajib ganti nomor. Wajib ganti nomor. Ya, kalau enggak siap-siap aja ini pinjol ilegal. Ngeri memang. Benar ya. Habis itu kita beranjak ke yang legal. Untuk pinjol legal yang mana tadi kita sebut namanya adalah Pindar. Hal yang paling pertama Anda dapatkan tidak berbeda. Tidak berbeda kawan-kawan, hanya saja ada dua versi. Dia tidak berbeda dengan ilegal tadi, tapi ada dua versi. Kenapa dua versi? Dia menagih dulu dengan nomor yang satu. Versinya sesuai dengan SOP. Misalnya, selamat siang untuk nasabah kami atas nama ini. Mohon dibayarkan tagihan Anda besok misalnya tanggal sekian gitu loh ya. Kalau Anda tidak melakukan pembayarannya nanti takutnya bermasalah dengan nama Anda dan kedepannya Anda akan sangat sulit untuk melakukan pinjaman. Ini secara SOP dengan nomor yang pertama. Seiring dengan hal itu, entah berbeda detik, entah berbeda menitnya atau berbeda jamnya, ada nomor berikutnya. Nomor berikutnya tidak lagi menyebutkan nama aplikasi. Ya, mereka tidak lagi sesuai dengan aturan, tapi lebih ke pengancaman. Ini pinjol legal. Kalau ilegal enggak. Ilegal dia mengancam, langsung dia sebutkan nama aplikasinya. Dia terang-terangan. Karena dia enggak peduli. Mau ada yang mau memblokir, mau apa, dia enggak peduli sama sekali. Tapi yang ilegal, yang legal tidak. Yang legal ini ada dua wajah. Siapa yang sering mendapatkan dua ancaman setiap hari? Dua penagihan setiap hari. Yang satu dengan nada keras mengancam tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Yang satu lagi sesuai dengan SOP hanya sebatas mengingatkan tapi menyebutkan nama aplikasi. Siapa yang pernah mendapatkan? Anda yang telat bayar di pinjol legal pasti banyak yang mengalami hal ini. Ya, tahu Anda kenapa hal ini dilakukan? Kenapa orang-orang menyampaikan antara pinjol legal dan ilegal itu sama? Yang membedakan hanya dua ini. Yang satu dengan nomor berbeda sesuai dengan SOP, yang satu dengan nomor lainnya tidak sesuai dengan SOP. Ketika Anda melaporkan kepada OJK dengan hari yang sama di tanggal yang sama, mereka akan tepis dengan nomor yang sesuai dengan SOP. Ini tujuannya. Dia melakukan pengancaman, melakukan penekanan, ya, dia tidak akan menyebutkan nama aplikasi. Ya, dan dia melakukan tagihan, mengingatkan Anda soal tagihan, dia menyebutkan nama aplikasi. Ini untuk menepis ketika Anda melaporkan mereka tentang masalah ancaman ini. Ya, ini sudah sandiwara dan drama yang mereka ciptakan untuk mengelabui OJK. Nantinya kalau misalnya Anda melaporkan hal-hal seperti ini kepada otoritas jasa keuangan, pasti dia akan tepis, oh kami menagih tidak seperti itu loh. Ini kami menagih seperti ini. Anda ingat nggak ada kasus dari aplikasi A? Waktu itu ketika ada keributan-keributan, tiba-tiba dia mengkonfirmasi nomor yang dilaporkan itu tidak ada di sistem kami. Itu jawabannya setelah kasusnya viral. Dan begini juga yang dilakukan oleh pinjol legal. Ya, begitu juga yang dilakukan oleh pinjol legal. Dia ancam Anda dan dia SOP. Ia akan menagih dengan SOP dan menagih dengan ancaman. Dan dua hal ini akan berbeda. Ini tujuannya ketika Anda laporkan soal ancaman, yang SOP akan membela hal itu. Dengan bukti yang sama. Bahwa buktinya di hari yang sama, kami tidak pernah menagih seperti itu. Kami menagih dengan hal seperti ini. Ya, itu risiko pertama. Oke, tapi Anda nggak perlu pikirkan juga. Karena penagihan melalui dengan ancaman oleh pinjol legal, itu mereka tidak akan pernah berani menyebutkan nama aplikasi. Karena setakut-takutnya Anda mendapatkan ancaman, justru lebih takut lagi mereka tentang menyebutkan nama aplikasi. Karena mereka akan disanksi oleh otoritas jasa keuangan kalau sempat mengancam menyebutkan nama aplikasi. Itu risiko yang pertama. Yang kedua adalah kontak darurat. Kontak darurat ini adalah target utama mereka setelah Anda tidak ada pembayaran. Ya, kontak darurat adalah target utama mereka setelah Anda tidak ada pembayaran. Ini tidak ada hubungannya dengan nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif. WA Anda aktif, WA Anda tidak aktif. Ini nggak ada hubungannya. Mau nomor Anda aktif, tidak aktif, ya, selagi Anda tidak melakukan pembayaran,
kontak darurat menjadi objek pertama mereka dalam melakukan penagihan. Karena ini pinjaman online. Tidak semuanya kita akan terjangkau oleh mereka, apalagi yang di daerah. Dan masih banyak pinjol yang belum memfasilitasi soal FC atau debt collector lapangan untuk berkunjung ke rumah. Karena mereka tahu masih banyak persyaratan yang harus mereka penuhi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, jadi teman-teman yang selalu bertanya ada DC atau tidak, ada DC atau tidak, pinjol itu tidak semuanya mempunyai debt collector lapangan. Oke. Dan mereka yang mempunyai debt collector lapangan tidak semuanya disuruh berkunjung ke tempat Anda. Udah paham sampai di sana teman-teman semuanya? Kontak darurat. Jadi jangan Anda kira, Bang, nomor kalau saya ganti nantinya kontak darurat saya akan dihubungi terus-menerus. Enggak. Ya, mau Anda aktifkan nomor Anda respon setiap hari, kontak darurat ini tetap menjadi target utama mereka. Ini mereka mau memunculkan debt collector tambahan dari orang sekitar Anda. Kontak darurat ini akan dicoba dikelabui pemikirannya, akan didorong untuk diadu domba supaya terjadi perdebatan dengan Anda. Dan kontak daruratlah nanti yang akan mewakilkan penagihan ini. Pernah nggak Anda mendapati kontak darurat Anda yang tiba-tiba marah-marah sama Anda? Marah-marah, dia merasa tidak nyaman karena ada telepon. Dan dia menyampaikan, saya tidak mau tahu, kamu harus melakukan pembayaran di aplikasi ini, saya tidak pengen lagi dihubungi. Pernah? Kalau pernah, berarti sudah berhasil debt collector menciptakan debt collector tambahan dari kontak darurat Anda. Ya, di luar kondar. Biasanya kalau mereka di luar dari kontak darurat, itu mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Kalaupun mereka mau menyebutkan nama aplikasi, pasti mereka akan setting dulu nomor yang mau mereka hubungi ini sebagai kontak darurat. Mereka akan robah di sistem itu. Contohnya yang Anda jadikan si A dan si B sebagai kontak darurat. Tiba-tiba si C, si D itu dihubungi. Padahal si C dan si D ini tidak menjadi kontak darurat. Tapi si pinjol mengambil nomor si C dan si D tanpa dari Anda yang mengajukan, tapi dia tuliskan sebagai kontak darurat. Ini mengelabui sistem. Oke, dan hal ini juga jarang sebenarnya terjadi hal-hal seperti itu. Ini adalah risiko yang wajib Anda dapatkan, baik itu di ilegal maupun di legal. Ya, ini hampir sama konsepnya. Dia beda-beda tipis aja, beda-beda tipis aja. Ya, tapi kalau misalnya Anda bilangin resiko, Anda tidak mampu bayar misalnya, tiba-tiba hutang Anda menjadi 1M, itu nggak ada. Atau Anda nggak mampu bayar, tiba-tiba Anda di penjara, itu nggak ada. Anda nggak mampu bayar, tiba-tiba aset Anda ditarik, itu nggak ada. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda bertanya, apa resiko kalau kita tidak mampu bayar pinjol legal dan ilegal terbaru 2025 ini, Bang? Resikonya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Karena Anda sudah tahu sasarannya adalah komunikasi semuanya. Mau tidak mau, komunikasi harus kita hentikan dulu supaya ada ketenangan dalam pemikiran kita. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tidak ada lagi teman-teman yang cemas, nanti tiba-tiba hutang 1M, aset ditarik, kita di penjara. Buang semua pemikiran-pemikiran negatif dalam diri Anda. Itu akan menghancurkan kepintaran dan logika yang ada dalam diri Anda. Ingat, tetap berusaha dan bekerja. Kumpulkan uang Anda, pulihkan hidup Anda, karena hidup terus berjalan. Kita membutuhkan biaya setiap hari untuk menyambung hidup. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.